Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algani Afriansyah Setri dengan NPM 2513034064, mahasiswa Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan melakukan observasi sederhana pada siswa SMA tentang konsep kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan bagaimana konsep ini bisa muncul pada saat pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran geografi. Dalam proses belajar, siswa tidak hanya dituntut untuk paham akan materi, tetapi juga harus ada keterlibatan sikap dan keterampilan. Hal ini termasuk ke dalam ranah utama pembelajaran, yaitu yang pertama adalah ranah kognitif. Ranah kognitif itu berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, dan menganalisis informasi. Sedangkan ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap, minat, dan motivasi siswa dalam belajar. Dan psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan dalam melakukan suatu tindakan secara langsung. Ketiga ranah ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan, serta berperan penting dalam menciptakan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada teori saja, tetapi juga bermakna dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pembelajaran, geografi khususnya, ketiga ranah ini saling berkaitan dan terlihat ketika siswa mempelajari materi yang berhubungan dengan fenomena alam. Oleh karena itu, saya melakukan observasi sederhana terhadap siswa SMA dalam pembelajaran geografi dengan materi mitigasi bencana gempa bumi untuk melihat seberapa jauh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik muncul dalam proses belajar. Pada aspek kognitif, siswa menunjukkan kemampuan dalam memahami konsep gempa bumi, mulai dari penyebab terjadinya, proses, hingga langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan. Siswa dapat mengingat materi dan menganalisis situasi, misalnya melakukan tindakan apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa. Hal ini menunjukkan bahwa proses berpikir siswa sudah berkembang pada tahap pemahaman dan analisis. Pada aspek afektif, terlihat adanya sikap dan respon emosional terhadap pembelajaran. Selain itu, saat mendengarkan cerita tentang korban bencana, siswa menunjukkan rasa empati seperti merasa prihatin pada kondisi korban dan menyadari betapa pentingnya kesiapsiagaan dalam bencana. Hal ini juga membentuk sikap, motivasi, dan kepedulian sosial pada siswa. Dan pada aspek psikomotorik, siswa bisa mempraktikkan secara langsung tindakan apa yang harus dilakukan saat menghadapi bencana gempa bumi, seperti melakukan simulasi perlindungan diri dan evakuasi sederhana. Aktivitas ini menunjukkan bahwa siswa tidak hanya mampu paham secara teori, tetapi juga dapat mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam tindakan yang nyata. Dengan demikian, pembelajaran geografi akan menjadi lebih efektif apabila ketiga aspek ini saling dikembangkan secara bersamaan, sehingga siswa dapat memahami konsep, memiliki sikap yang tepat, dan keterampilan dalam menghadapi situasi yang nyata. Berdasarkan hasil observasi sederhana ini, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran geografi, khususnya dalam materi mitigasi bencana gempa bumi, melibatkan tiga aspek utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam menganalisis dan memahami materi. Aspek afektif dapat terlihat dari sikap, motivasi, serta rasa empati dan kepedulian terhadap korban bencana. Sedangkan aspek psikomotorik terlihat kemampuan siswa dalam mempraktikkan tindakan mitigasi secara langsung. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan berperan penting dalam menciptakan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan keterampilan siswa secara menyeluruh. Sebagai calon guru geografi, saya menyadari bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang tidak hanya dengan ceramah, tetapi mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara seimbang, sehingga siswa tidak hanya dapat memahami materi, tetapi memiliki kepedulian dan kesiapan dalam menghadapi kehidupan yang nyata. Pelajaran yang dapat saya ambil dari observasi sederhana ini adalah bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mampu melibatkan emosi dan aktivitas manusia secara langsung. Selain itu, saya juga belajar bahwa menjadi guru penting untuk memahami karakteristik siswa agar dapat memilih metode pembelajaran yang baik dan sesuai dengan minat siswa agar selalu diingat.
Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.